Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziadatul Akmal CGP Angkatan 10 dari SMK Syafi'iyah Bantar Bolang. Dalam video ini, saya ingin memaparkan mengenai jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Model refleksi yang saya gunakan dalam merefleksikan jurnal refleksi ini adalah model 4C, yaitu connection, challenge, concept, dan change, di mana sebuah kerangka kerja yang efektif untuk membantu menganalisis pengalaman belajar, mengidentifikasi tantangan, memahami konsep-konsep kunci, dan merencanakan perubahan yang dapat meningkatkan praktik mengajar selama 2 minggu dalam modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Model refleksi 4C yang pertama yaitu connection. Dengan pertanyaan pemantik, apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran Anda sebagai calon guru penggerak? Yang kedua yaitu challenge. Pertanyaan pemantiknya yaitu, adakah ide, materi atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktek yang Anda jalankan selama ini? Yang ketiga yaitu konsep. Pertanyaan pemantiknya yaitu ceritakan konsep-konsep utama yang Anda pelajari dan menurut Anda penting untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat yaitu change. Pertanyaan pemantiknya adalah apa perubahan dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan setelah mendapatkan materi pada hari ini? C yang pertama yaitu connection, di mana keterkaitan antara materi yang telah saya dapat dengan peran saya sebagai guru penggerak sangatlah erat kaitannya. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan segala upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Hal ini selaras dengan nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Dengan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan kepemimpinan murid dan berpihak pada murid, maka saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang asik, aman dan nyaman, serta menyenangkan dengan memperhatikan kepentingan murid dan karakteristik murid. Saya dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses maupun diferensiasi produk. C yang kedua yaitu challenge. Setelah saya mempelajari materi pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang berbeda dengan praktik yang selama ini saya jalani, yaitu diantaranya, yang pertama saya mengira bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi lebih mudah dalam tingkat kelas atau mata pelajaran tertentu. Kebenarannya, diferensiasi berlaku untuk semua tingkatan kelas dan mata pelajaran. Yang kedua, saya mengira bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu cara membentuk kelompok yang homogen dan suatu pembelajaran yang sama rata. Namun, kenyataannya bahwa pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi semua kebutuhan belajar para peserta didik yang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, saya mengira bahwa ketika beberapa siswa menjawab pertanyaan yang lebih kompleks dalam diskusi, memberi lebih banyak tugas kepada mereka, dan sebagian yang lain lebih sedikit, maka saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Faktanya, bahwa pembelajaran berdiferensiasi harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa sesuai kodratnya masing-masing. C yang ketiga yaitu konsep. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif dan fleksibel mencakup perencanaan, persiapan, dan penyampaian pengajaran untuk mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, ada beberapa langkah yaitu meliputi, yang pertama kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. C yang terakhir yaitu change. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
dengan mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid di dalam kelas. Perubahan ke depan yang dapat saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran yaitu diantaranya, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam setiap capaian pembelajaran dengan mengaitkan materi dengan pengalaman hidup murid sehari-hari. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik baik kognitif maupun non-kognitif yang kemudian saya analisis dan saya petakan sesuai kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan nyaman serta menyenangkan dan kondusif. Yang keempat, saya melakukan penilaian dari berbagai aspek. Dan yang kelima, yaitu saling berkolaborasi dengan rekan sejawat. Demikianlah video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.